Ya, selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Disengat HR, diskusi santai, enak dan hangat seputar HR. Ya, seperti biasa kita di malam Kamis atau Rabu malam kita ketemu lagi dengan saya Andreas Setiawan, dan kebetulan hari ini rekan saya yang sama-sama duo tuo sedang ada tugas luar gitu, dinas luar. Yang ini tuo juga, cuman bintang tamu gitu ya. Nanti kita kenalan ya, kita sapa-sapa dulu Pak. Ini kita lihat dulu. Ya, siapa saja yang sudah gabung? Kita lihat dulu. Ya, waduh. Ada Baik. Dirgantara, Ya. Wendy, Pak. Elina, Ya. Setiawan. Setiawan saya. Itu Pak Johar gabung tuh Pak Johar. Gabung. Wah, Pak Johar duo-tuonya sedang jauh. Jauh di mata, dekat di IG. Waduh. Terima kasih Bu Putri, Pak Maulanes mungkin ini. Bapak Ibu boleh kenalan? Boleh memperkenalkan diri dengan nama, kemudian dari kota mana, dan ciri khas dari kota tempat Bapak atau Ibu berdomisili ya. Nanti nanti ada voucher, kita pilih yang menarik, ada vouchernya 25.000. Ya, silakan Bapak Ibu perkenalan. Nama aslinya. Nama aslinya siapa, dari mana? Bapak Ibu boleh kenalan. Ya, kotanya, kemudian ciri khas dari kotanya apa saja. Terima kasih sudah bergabung Pak Dirgantara, Ibu Firsta ya. Kemudian Ibu Firsta Lawindo. 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 Kemudian Ibu Akram ini asal ya. Priska hadir lagi Pak dari Kota Kembang. Ya, terima kasih Ibu Priska. Kota Kembang tuh mana ya? Waduh, nggak jelas ini. Dari Bandung ya. Oke, Bandung ciri khasnya apa tuh Bu Priska? Bu Anissa Hidayanti dari Tangerang. Ya, terima kasih sudah bergabung. Tangerang apa nih ciri khasnya Tangerang? Asal Cirebon dari Bapak aslinya namanya Dirgantara juga ya Pak mungkin ya? Rinawati. Hah? Rinawati. Pak Wendy, Ibu Wendy dari Kota Gudeg. Oh ya, Jogja ya. Waduh. Pak Johar dari Jogja. Yang terkenal Tugu Jogja. Oh. Ini biasa ngamen kayaknya di Tugu Jogja. Ya, siapa lagi? Ciri khas Sudang. Oh ya, Cirebon ya. Tadi mana Pak itu? Pak Dirgantara ini Cirebon ya, udang. Oh ya, Cirebon udang ya. Ya, namanya aslinya Pak Dirgantara juga ya, Pak. Kemudian siapa lagi Bapak Ibu? Ibu Fatmawati. Ewakut Soto Makassar. Waduh, ya dari Makassar ya. Terima kasih nih. Siapa lagi? Ibu Elina dari kota yang khasnya ada gudeg, sate sama tape singkong. Wah, apa nih? Pasti tetanggaan sama Tugu Jogja tadi. Jogja juga gitu. Ini yang ngapal kayak gini ini Pak Johar ini. Nah, ini gudeg, gedung sate. Desliva. Oh, ada gedung satenya sama Bandung ya. Salah. Desliva. Ini tape Desliva, singkong. kota yang ada Malioboro-nya. Oh, Malioboro-nya. Itu berarti Banten ya. Oh, Jogja ya. Bu Desilva ya, Ibu Desilva. Banyak kan dari Jogja ini. Pak Johar lagi di mana nih kok banyak ngajakin orang Jogja bergabung? Oh, Pak Geri kayaknya Jogja teman-temannya. Baik, Ibu Venia Nur Aulia dari Samarinda. Waduh, kota tepian, ciri khasnya amplang. Oh, iya. Nah, ini yang lucu. Amplang ya. Bu Avenia ya, bubur. Ibu Putri dari Jakarta, ciri khasnya macet. Bubur Halim. Itu udah rembet ke Bandung juga, Bu. Iya. Oh, macetnya ya. Macetnya. Bu Putri Chania Jakarta. Oh, tadi ya Ibu apa? Bapak atau Ibu nih? Bapak Ibu ya.
Rizka Gia Susanti, Jakarta. Oh, ciri khas Monas. Oh, aduh. Monas ya. Yang sini ada lampunya aja ini barusan. Bukan Monas. Ini lampu taman ini. Taman. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ditemani seorang wajah baru. Agak silau nggak di sana? Tak ngene wis. Biasanya silaunya karena warna silvernya Pak Johar. Yang malam ini silaunya karena pantulan saya. Ya, Bapak Ibu silakan Pak bintang tamu mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Nama saya Gary, Kristo Gary. Saya asli Bandung, tapi punya darah Jawa. Jadi kalau darah biru. ngomongnya agak beledak-beleduk ya wajar lah. Kemudian saya berpengalaman di beberapa perusahaan di bidang keuangan karena saya lulusan di akuntansi STIB, tapi kemudian saya beralih punya ketertarikan ke kepersonaliaan dan HRD dan juga General Affairs, sehingga saat ini saya menjadi bintang tamu di acara Disengat HR. Apa itu? Dan Disengat HR tuh HR-nya nyengat. Dan oleh karena itu kayak malam ini kita akan berdiskusi tentang apa itu General Affairs. Jadi Bapak Ibu, hari ini ada bintang tamu kita Pak Kristo ya. Kristo Gary. Boleh panggil Kristo. Boleh panggil Gary. Gary yang pasti bapak-bapak ya, bukan ibu-ibu. Oke. Hari ini topik kita adalah mengelola bagian umum di perusahaan. Jadi Pak Kristo atau Pak Gary ini berpengalaman di yang terkait HRGE, dan sekarang kita coba sharing-sharing hari ini tentang bagian umum atau General Affair gitu ya Pak Kristo ya. Betul. Di perusahaan. Ya, nanti kita Bapak Ibu boleh sharing, bertanya seperti biasa Bapak Ibu sengaters yang bertanya kita nanti akan pilih yang menarik. Itu akan kita kasih voucher juga 25.000. Jadi vouchernya sekarang, nah ini vouchernya, tampilan vouchernya sudah baru nih Pak Kristo. Ada Pak Kristo jadi ditampilin dibuat baru khusus. Ya, jadi voucher ini dipersembahkan oleh teman bakat HR Indo Society dan Hara Energia Bapak Ibu ya, Hara Energia Indonesia, Rp25.000 nominalnya. Ini nanti seperti biasa mendapatkannya dengan pertanyaan yang menarik. Kami akan pilih. Kemudian nanti kalau Pak Kristo Gary ada waktu untuk memberikan pertanyaan juga, Bapak Ibu yang bisa menjawab yang cepat dan benar. Kurang lebih beberapa orang nanti kita akan berikan juga voucher 25.000. Kemudian kalau mau sharing-sharing juga mengenai GA ataupun yang lain juga tidak apa terkait HR, itu yang menarik juga. Nanti juga kami bisa berikan yang 25.000 juga gitu ya. Ini bisa untuk semua produk yang ada di HR Indo Society, training online dan lain-lain. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, siapa lagi nih? Boleh kenalan? Ya. Pak Johar mau tanya, belum. Coba Pak Johar ini kacamatanya dibuka. Biasanya nggak pakai kacamata jadi nggak kelihatan. Oh, Pak Indra Cipta, terima kasih, selamat bergabung. Ini pengurus HR Indo, HR Bandung Raya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh kenalan yang lain lagi Bapak Ibu? Siapa lagi yang bisa kenalan dari kota mana? Pak Hendra Cipta dari kota mana? Sabar sebutkan. Oh, Budila. Ciri khas ya. Budila dari mana ini? Ciri khasnya apa, Bu? Baik Bapak Ibu, mungkin sudah waktunya Pak Kristo Gary. Mungkin kita sharing-sharing dulu ya. Kita sharing-sharing dulu Bapak Ibu. Pak Kristo Gary nanti akan sharing mengenai mengelola bagian umum di perusahaan. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung nanti di chat juga. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Kristo Gary ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Oke, baik. Selamat malam Sengaters. Ini karena bentuknya diskusi, jadi saya hanya memberi seperti yang diiklankan. Jadi apa itu yang disebut dengan bagian umum? Jadi bagian umum itu
bahasa Inggrisnya, kalau di istilah bahasa Inggrisnya General Affairs. Jadi yang ngurus bagian umum, atau umumnya itu disatukan dengan bagian HR, dipegang oleh satu orang, tapi ada juga yang dipegang oleh dua. Jadi satu HR, satu GA. Ada juga dipecah dalam dua visi berbeda, ada yang berdiri sendiri tapi dan disatukan dengan departemen procurement. Jadi tergantung perusahaannya. Tapi umumnya bagian umum itu atau general affairs itu disatukan dengan human resources atau HR. Kalau tadi di dalam iklan kan ada peran utama si HR ini, GA ini adalah mendukung kegiatan operasional. Jadi dia itu, kalau istilah saya dulu waktu saya di bidang itu, orang GA itu terkenalnya ketika ada masalah. Justru orang GA itu mengusahakan supaya tidak terjadi masalah. Kenapa? Karena orang GA ini di bagian General Affairs ini mereka bagian support. Mereka mensupport perusahaan baik internal maupun eksternal. Di dunia perbankan ada disebut juga dengan bagian rumah tangga perusahaan. Jadi ya namanya bagian rumah tangga ya, ngepel, nyapu lah gitu kurang lebih. Berarti Pak Gary juga ngepel dulu. Saya terlatih ngepel di rumah. Ngepel, nyuci saya terlatih, jangan khawatir Bapak Ibu. Panggil Pak Gary kalau di sini. General Affairs ini prioritasnya tentunya adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan di perusahaan. Dia benar-benar tim pendukung. Pekerjaan sehari-hari itu terutama adalah memelihara dan merawat sarana dan prasarana perusahaan. Terkadang, nah ini yang saya sering temui di bagian GA itu adalah kita tuh sampai suka disebutkan orang Indonesia itu bisanya ngebangun tapi nggak bisa ngerawat gitu. Kita punya barang, punya aset, nggak bisa ngerawat, belinya awalnya bangga gitu, wah bagus gitu ya, tapi karena nggak dirawat jadi rusak. Rusak ya. Akibatnya apa? Karena tidak pernah dipelihara, tidak pernah dirawat, ketika mau dipakai rusak, timbul biaya perbaikan. Nah ketika mau diperbaiki, itu yang muncul adalah perbandingan, ini mending beli baru apa dibetulin ya gitu. Ujung-ujungnya beli baru. Jadi GA tuh disitulah kegagalan orang GA. Dan disitulah kegagalan perusahaan ketika bicara mengenai aset atau inventaris. Tugas GA itulah dia harus merawat dan memelihara. Jangan sampai beli kan? Jangan sampai beli, apalagi memperbaiki. Iya kan, memperbaiki, nanti begitu cari tahu spare partnya, ternyata harganya jauh lebih mahal dibandingkan beli baru. Beli baru dengan spek yang lebih bagus misalnya. Akhirnya malah beli baru kan gitu. Yang lama, padahal umur ekonomisnya belum turun, umur ekonomisnya masih bagus, tapi terpaksa harus dinolkan kan secara ekonomi, secara akunting, gitu. Jadi orang GA ini nomor satu adalah memelihara dan merawat. Ada orang bilang apa sih bedanya memelihara dan merawat? Secara KBBI memelihara dan merawat itu sama. Tapi kalau saya dapat petuah dari senior saya, memelihara itu bersih-bersihnya, dibersihin, ya, dirawat. Nah, kalau begitu dirawat, itu mulai cek. Seperti mobil lah, dipelihara itu kan dicuci, gitu ya, betul. Dibersihin. Tapi begitu perawatan ya, ganti oli, cek air akinya dan segala macam. Begitu perawatan dan pemeliharaannya tidak baik, maka timbul adalah biasanya perbaikan. Jadi kita harus merawat dan memelihara si inventaris, sarana dan prasarana, sarana prasarana perusahaan, dan jangan sampai, nah ini kuncinya, ini juga sama petuah dari senior saya, bahwa kegagalan orang GA adalah jika ada orang lapor, ada kerusakan. Justru nomor satu yang harus bisa menemukan kerusakan atau perlu perbaikan adalah orang GA, karena setiap hari kan dia merawat dan memelihara. Dia harusnya orang nomor satu yang menemukan, oh ternyata engsel pintu rusak misalnya, oh mobilnya mogok,
mobilnya kurang, air akinya kurang, atau air radiatornya kurang misalnya. Itu harus orang GA harusnya. Itu harus orang GA harus nomor satu. Jangan sampai dilaporin orang lain. Kalau dilaporin orang itu justru itu kegagalan. itu justru mengurangi prestasi gitu. Prestasi minus untuk orang GA. Jadi kalau saya mau cerita pengalaman saya dulu waktu di bagian GA, itu setiap pagi, jadwal pagi adalah saya keliling. Modal saya cuman handphone. Dulu zaman itu belum pakai handphone, masih pakai kamera digital. Ya, keliling menemukan sesuatu, foto, lalu kita bikin laporan. Di bagian mana, di ruangan bagian mana ada kerusakan, ada perlu perbaikan, ada perlu perawatan. Lalu kita lapor dulu. Di perusahaan saya ada bagian MA, mechanical dan electricity. Jadi nanti mereka yang bikin jadwal untuk perbaikan. Jadi setiap hari keliling tuh. Itu bangunan 4 lantai. Dari 4 keliling terus 3, 2, 1 balik lagi bikin laporan, report. Report baru nanti kita lapor ke atasan. Ketika saya udah jadi supervisor, saya yang dapat laporan. Tapi awalnya kan saya dari tim GA yang keliling itu. Jadi ya seperti itulah kurang lebih kerjanya. Kaca pecah, WC mampet. Itu ada formnya gitu, Pak? Oh, ada. Jadi sebenarnya kalau form itu tergantung dari perusahaan. Perusahaan itu mau seperti apa, tidak ada yang bentuk baku. Kalaupun ada, nanti dimodifikasi sesuai kebutuhan. Iya, perusahaan masing-masing ya. Betul, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Tapi memang waktu keliling itu selalu bawa semacam checklist gitu ya, atau tidak? Enggak, kalau keliling itu nggak bawa checklist sebenarnya. Lebih bawa si tadi kamera digital. Lalu kita cuma bawa buku aja nyatet. Kalau checklist lebih ke operator. Contohnya, mungkin Bapak Ibu pernah masuk kamar mandi, lalu di belakang pintu kamar mandi ada kertas. Itu checklist si bagian kebersihan. Dia sudah membersihkan lantai, sudah membersihkan bak kamar mandi misalnya, keset, wastafel, dia centang. Nanti setelah dia selesai, biasanya tim supervisornya tuh ngecek pekerjaan, dicek udah beres atau belum, baru diparaf. Itu dilakukan setiap hari. Oh iya, itu setiap hari ya? Setiap hari. Supervisornya juga setiap hari? Setiap hari keliling. Bahkan kalau yang shift jadi gini, kayak di perusahaan bank atau perusahaan yang layanan publik, itu kan biasanya si bagian cleaning service-nya outsource ya. Itu kan ngepel sehari bisa berapa kali? Iya. Begitu kotor pel, disapu. Atau kita lihatlah di supermarket itu tukang pel sama sapunya kan terus ya keliling. Dia harus memastikan bahwa tempat itu memberi servis berupa tempat yang bersih, yang selalu dilalui orang tuh dalam keadaan bersih. Di perusahaan saya yang terakhir bekerja juga itu kami pakai outsource ya. Setiap bisa kurang lebih itu 3 jam sekali dia nyapu, ngepel, dan kamar mandi selalu bersih, selalu kering. Itu bagian dari pekerjaan GA, General Affairs. Meskipun tidak cuma itu ya. Jangan jadi ngepel doang ya. Iya, karena bukan hanya itu aja. Karena dia harus merawat tadi sarana dan prasarana, fasilitas dan infrastruktur. Kalau sarana itu contohnya meja ini nih, ini sarana. Tapi ke infrastruktur ya ini dinding. Contohnya kalau infrastruktur mungkin ada sarang laba-laba. Tapi kalau sarana ya ini meja harus bersih. Mau meeting meja harus dibersihin, harus disapu, lap kaca. Jadi sarana itu adalah yang kita pakai, sementara ini penunjangnya gitu, si infrastruktur atau prasarananya. Itu yang harus dirawat oleh bagian GA. Tapi GA tidak hanya itu saja, karena dia juga harus berhubungan dengan pihak eksternal. Biasanya orang GA itu kan nanti suruh ngurus perizinan, nanti ada yang datang misalnya minta sumbangan, itu biasanya yang disuruh maju adalah orang GA. Ada kemalingan, nomor 1 nelpon polisi adalah orang GA. Jadi ya itu sebenarnya kalau dibuat tabelnya atau dibuat
apa istilahnya, job description-nya, pekerjaan GA tuh banyak. Dan tadi rumusnya adalah jangan sampai ada orang di luar GA yang lebih dulu tahu atau menemukan kerusakan. Karena seharusnya kita sebagai orang yang memelihara setiap hari, merawat setiap hari, itu yang duluan lebih dulu tahu kalau jika ditemukan suatu kerusakan atau perlu perbaikan. Begitu kurang lebih. Oke. Ini udah ada pertanyaan nih Loh, dari apa sudah ada pertanyaan? Ibu Hive. Wah, bacanya agak susah nih. Apakah General Affairs sama fungsinya dengan bagian tata usaha? Apakah ada kualifikasi khusus untuk penjabat bagian ini? Kalau kualifikasi dari job spec-nya biasanya apa ya disebutnya kualifikasi khusus sih enggak, karena setiap orang bisa melakukan ini. Setiap orang apapun latar belakang pendidikannya itu bisa melakukan ini, karena bagian GA ini tidak seperti tidak seperti misalnya bagian akunting harus punya keahlian gitu ya. Di sini lebih orang kalaupun kualifikasi adalah dia harus teliti, dia harus kritis. Jadi dia bisa membaca, oh ini kayaknya memang perlu, misalnya nih lihat sesuatu, ini kayaknya perlu diganti nih sebelum rusak misalnya. Itu dituntut sebutannya? Karena terakhir itu di perusahaan yang saya terakhir itu saya keliling, saya bisa tahu, oh ini kayaknya nggak pernah dibersihin nih. Jadi sebutannya? Insting, feeling, punya feeling so good, gitu. Punya inisiatif. Karena kita tidak tidak bisa selalu mengandalkan orang. Tentu misalnya kita punya tim tiga-tiganya lagi di lapangan. Kalau memang kita perlu ambil action ya diperbaiki dulu lah. Bukan diperbaiki, gimana caranya supaya nggak rusak dulu misalnya, nggak sampai parah. Oke, tadi itu yang kualifikasi, jadi nggak ada kualifikasi khusus ya? Di kualifikasi nggak ada, karena itu tadi semua orang bisa kok. Dan ini mudah dipelajari. Yang penting tadi inisiatif ya. Inisiatif, teliti terutama. Teliti ya. Karena butuh teliti. Oke, yang tadi sama fungsinya dengan bagian tata usaha? Tata usaha itu bisa. Jadi gini, itu yang tadi saya sebutkan di awal bahwa setiap perusahaan tuh beda-beda. Kalau di perusahaan negeri, bukan swasta, artinya yang di pemerintah itu masuk bagian tata usaha. Bahkan dia termasuk di procurement, bagian pengadaan. Oh iya. Iya. Jadi kalau di sebutannya bukan GA gitu maksudnya ya? Atau gimana? Bagian umum biasanya. Bagian umum. Kalau di pemerintahan bagian umum, dan memang termasuk tata usaha. Tapi karena saya tidak punya pengalaman di sana, saya pengalaman lebih banyak di perusahaan swasta, maka yang dikenal adalah General Affairs tadi dan tidak termasuk tata usaha. Jadi ya, artinya kalau yang disebut bagian tata usaha terus kaitan sama pemerintah itu memang bisa. Fungsinya bisa sama seperti itu ya. Di perusahaan yang sebelumnya juga saya pernah ngurus bahkan ATK. ATK. Jadi ya sama seperti tata usaha kan. Dia alat tulis kantor. Bahkan kami punya buku stok. Setiap sebulan sekali stok kertas, ballpoint, isi ballpoint, ATK lah. Jadi kok dibilang bagian tata usaha bisa. Oke, dari yang lain Ibu Usni. Ibu Usni mau nanya Pak, itu yang bertanggung jawab apakah bagian umum dan personalia atau bagian apa ya Pak? Itu yang bertanggung jawab apakah bagian umum dan personalia atau bagian apa ya Pak? Jadi gini, kalau yang bertanggung jawab, kalau yang saya tahu ya, ini karena di swasta, itu ada Departemen HR dan GA, Human Resources and General Affairs. Lalu di bawahnya ada stafnya, personalia, dan biasanya personalia merangkap GA. Tapi ada juga personalia yang hanya khusus kepegawaian. Lalu ada orang khusus yang ngurus GA.
Jadi kalau ditanya bertanggung jawab, kalau yang saya alami di perusahaan swasta, pertanggung jawabannya adalah ke HR dan GA. Oke, mudah-mudahan jawab ya Bu Usni. Gimana Bu? Ya, kalau belum boleh tanya lagi. Boleh tanya lagi. Ya, Pak Naryawan 07. Apa kriteria bagian GA NHR personalia dipisah atau digabung pada suatu lembaga? Kriterianya dipisah dan digabung itu apa gitu pada suatu lembaga gitu? Mana yang harus dipisah, mana yang digabung gitu? Kalau yang saya alami sih itu lebih ke ini ya, mungkin efisiensi ya. Karena rata-rata itu secara umum yang saya ketahui HR dan GA itu pasti digabung. Kalaupun misalnya digabung, tadi saya sampaikan di awal, digabung departemennya, tapi nanti divisinya beda. Jadi ini departemen HR GA, lalu ada divisi GA, divisi personalia kepegawaian, nanti ada divisi rekrutmen, divisi training gitu. Tapi di dalam satu departemen HR dan GA. Ada kalanya tadi personalia plus GA. Saya mengawali karir saya di HR, saya personalia dan GA. Saya mengurus masalah kepegawaian, panggil orang untuk interview, kemudian panggil orang karena melakukan kesalahan sebelum nanti atas laporan atasan ketemu saya, lalu nanti terbit surat peringatan, tapi nanti yang memberikan surat peringatan adalah atasannya. Tapi saya juga ngurus GA, WC mampet, sama keliling juga gitu loh. Jadi mungkin karena personalnya ini juga ketemu sama orang, ketemu sama karyawan, fungsinya jadi bareng kan. Karena kan misalnya nih kita datang ke suatu ruangan, ada laporan misalnya dari orang di ruangan itu, Pak, ini komputernya mati misalnya. Biasanya orang cari umum, padahal itu bisa juga ke bagian IT kan. Tapi saat itu kan yang mereka tahu ini adalah sarana. Jadi pasti dapat laporan sambil keliling. Sebagai personalia mereka lihat sebagai personalia juga merangkap GA, jadi bisa dua-duanya gitu loh. Masalah kepegawaian ngomong sama saya, masalah sarana prasarana juga ngobrol sama saya gitu. Jadi tergantung Pak. Jadi kalau ditanya kriterianya apa, itu tergantung perusahaannya. Saya sih lebih lihatnya itu masalah efisiensi. Jadi satu orang bisa melakukan banyak hal, multitasking. Nah, gitu ya. Efisiensi ya. Lebih ke efisiensi sebenarnya. Ya, mudah-mudahan jawab Pak Naryawan. Sekarang ke Ibu Margareta Lisabella. Tenaga GE di tempat saya kebanyakan adalah tenaga alih daya yang sudah senior. Sehingga seniornya dalam tanda kutip nih. Maksudnya apa nih? Sehingga terkadang inisiatif sudah kurang dan harus selalu diperintah. Gimana cara penilaian atau pengawasan efektif? Alih daya itu berarti apa ya? Outsourcing. Harus ganti outsourcing saya nih kayaknya. Sebenarnya gini, kalau soal ini kan berarti soal pengawasan Bu ya, soal pengawasan, soal pengendalian, controlling. Nanti itu kaitannya sama job description, soal KPI. Kembali ke sana. Jadi memang capek gitu. Atasannya memang harus ribet ya, harus proaktif, harus selalu mengawasi, waskat, pengawasan melekat. Harus selalu monitoring yang seperti itu ya. Yang sudah nggak ada inisiatif harus diperintah, ya bagaimanapun itu harus dilakukan. Iya. Ya, kalau dari sisi saya sih kalau boleh saran Bu, kebetulan saya kan outsourcing juga, saya perusahaan outsourcing. Kalau hal seperti ini ya sebaiknya dikoordinasikan dengan pihak outsourcing. Karena Bapak Ibu sebagai klien itu berhak untuk meminta diganti untuk mendapatkan servis yang memuaskan dari perusahaan outsourcing. Jadi nanti boleh hubungi nomor HP saya Bu. Oke, promo. Baik, lagi yang lain Pak Ibu ya, Ibu Ariska. Pak, bagaimana cara pendekatan dan komunikasi dengan ormas yang mendatangi perusahaan dan melakukan pungutan untuk keamanan? Case yang agak berat untuk saya yang baru menjadi GE. Beliau baru GE ya. Bapak atau Ibu nih, Bapak mungkin ya, atau Ariska.
Jadi baru jadi GA sudah harus menghadapi ormas yang mendatangi untuk pungutan keamanan gitu Pak. Emang ini manis-manis pahit ini. Yang saya alami kalau kalau ormas itu memang pekerjaan mereka seperti itu ya. Kita kalau menghadapi seperti itu, kalau nasihat saya, jangan selalu diiyakan. Karena sekali iya, mereka akan datang terus. Jadi harus bilang tidak. Istilahnya kalau sekali dikasih hati. Betul, sekali dikasih hati, mereka akan datang terus. Karena gini, prinsip kita kan, kita memang tidak butuh mereka. Mereka datang hanya butuh untuk cari uang kan istilahnya. Ya kita nolak. Kalau sampai mereka melakukan sesuatu, ya kita punya teman, bukan punya teman, artinya kita punya koneksi dengan Babin Kamtipmas, Babinsa. Itulah kenapa orang GA nomor 1 itu harus kenal RT setempat, RW setempat, kemudian tadi dengan kepolisian, dengan polsek. Ada hubungan baik lah gitu ya. Bukan menjalin ya, tapi kita kenal sama mereka. Karena itu ketika nanti si ormas itu datang, lalu kita menolak, lalu mereka mulai bertingkah, kita punya backup. Backupnya itu resmi, artinya orang justru kalaupun mau kita ngasih uang uang dalam tanda kutip atau ngasih upeti, justru yang tadi kita mungkin nggak saya tuh pernah dikasih tahu teman saya sih, karena yang saya alami turunan ya. Jadi saya atasan saya sudah kenal sama bagian kepolisian sama bagian TNI itu. Ya saya cuman mereka datang ngobrol dan sudah dikasih uang bulanan ke mereka gitu loh. Tapi kalau Anda baru mulai dan perusahaan juga baru hire Anda untuk memulai ada GA, ya Anda yang memulai untuk datang, ya mungkin cuma bawa gorengan lah istilahnya, hanya sekedar ngobrol sama, datang ke Polres, atau datang ke silaturahmi aja. Intinya cuman kami ada, suatu saat butuh Anda kenal kami kenal Anda. Itu aja intinya. Nggak perlu setiap bulan, nggak perlu rajin ke sana. Setidaknya ketika nanti si ormas itu bertingkah atau mulai bermasalah, kita sudah punya pegangan orang-orang itu. Gitu maksudnya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bapak atau Ibu Ariska ini. Baik, kita lihat yang lain lagi. Ada pertanyaan lain. Bapak atau Ibu Nige Huta Haen. Malam Bapak-bapak, mau tanya keterkaitan antara GA dan bagian purchasing itu apa ya? Oke, jadi begini Pak, ini juga ada di perusahaan yang bagian GA dan purchasing jadi satu. Karena gini, orang GA itu dikaitkan dengan pengadaan barang, kebutuhan perusahaan. Tadi misalnya ATK, ya kan? ATK itu perlu beli kan? Ya. Dan itu kebutuhan yang perlengkapan yang selalu habis selalu dipakai dan habis, sehingga kita harus isi stok. Nah, lalu itu dikaitkan sama procurement, bagian pengadaan. Meskipun tidak semua seperti itu, karena procurement itu biasanya berdiri sendiri. Ada yang procurement berdiri sendiri, ada yang di bawah keuangan karena mau belanja. Orang GA itu hanya buat anggarannya. Kami butuh ini, nanti diserahkan ke bagian procurement yang beli. Tapi tadi ini kan masalah efisiensi tadi kan, sekalian aja yang belanja orang GA aja. Itulah kenapa orang procurement dan GA ada juga perusahaan yang menggabungkan. Jadi kok dibilang standarnya seperti apa, nggak ada standar sebenarnya. Keterkaitannya apa gitu? Keterkaitannya tadi yang itu tadi ya. Tadi saya ambil contoh, ada perusahaan yang justru malah procurement sama GA digabung, karena memang ada keterkaitan itu. Keterkaitan karena ada proses itu ya. Proses pengadaan barang. Oh ya gitu ya. Kebutuhan dan pengadaannya gitu ya. Ya. Kurang lebih ya. Baik, Putri Chania nih, Ibu Putri Chania, bagaimana caranya agar masukan kita diterima oleh atasan?
bahwa merawat aset seperti gedung kantor sangat penting. Oh gitu maksudnya. Oh. Agar tidak hanya fokus pada inventaris dan kendaraan. Gimana biar atasan tuh bisa terima masukan bahwa gedung kantor tuh penting juga dirawat gitu kan. Selama ini cuma merawat inventaris sama kendaraan doang gitu. Gimana? Ya, Ibu bikin pendekatan Bu sama atasannya. Gimana Pak kira-kira kalau ditanya bagaimana caranya, atau tadi apa pertanyaannya? Bagaimana caranya agar masukan kita diterima oleh atasan bahwa merawat aset seperti gedung kantor itu sangat penting? Saya pikir yang perlu disampaikan adalah karena gini, karena atasan itu biasanya ngobrolnya soal data, lalu untung rugi, efisiensi. Menurut saya itu yang disampaikan. Jadi mungkin perbandingan, buat tabel perbandingan misalnya, atau ini kalau nggak dirawat akan seperti ini, akan keluar biaya segini. Jadi yang disampaikan ke atasan adalah tabel yang gampang dibaca. Oh iya, kalau saya tidak melakukan ini akan dapat kerugian. Jadi bukan verbal dan bukan narasi, tapi bentuknya tabel, angka, hanya data yang hanya untuk membuka aja bahwa nanti keputusannya tetap tidak, itu lain soal. Menurut saya nomor satu adalah itu, cara meyakinkannya atau membuka mata, membuka pikiran atasan dengan cara tadi kita kasih data, tabel yang gampang dibaca dan memberi kesimpulan bahwa oke, memang harus dirawat gitu. Maksudnya jadi data bahwa kalau dirawat tuh penting, ada efek positifnya apa gitu ya. Oke gitu ya. Oke, ada lagi baik. Ibu Eli Nasir, malam Pak, izin bertanya apakah ada soft skill dan hard skill khusus apabila hendak melamar, atau ini hampir sama yang tadi ya. Apa soft skill dan hard skill khusus apabila hendak melamar atau bekerja di posisi GA? Dan apa sajakah hal yang harus dihindari jika kita bekerja sebagai GA? Yang pertama tadi mirip tadi, sebenarnya kriteria atau kualifikasi GA itu sebetulnya apa sih, soft skill hard skillnya gitu kan? Oke, kita sekarang gini, kalau ditanya soft skill sama hard skill tadi sudah sebenarnya di awal ada yang nanya sudah juga. Nanya juga kan, jadi siapapun bisa melakukan. Saya lulusan akuntansi, tapi pada akhirnya saya bisa masuk ke HR dan GA. Intinya adalah belajar Bu, cari tahu. Zaman saya dulu belum ada internet. Google tidak, artinya handphone tidak secanggih sekarang. Jadi cari referensi sebanyak-banyaknya teori tentang general affairs. Gampang nyarinya, di Google aja, di googling kita dapat. Lalu kalau hard skill, apa ya hard skill? Karena semua orang bisa gini. Awalnya saya tidak tahu, tapi karena saya terjun lalu belajar di lapangan Bu. Jadi ketika Anda mau ngelamar, nomor satu Anda sudah tahu secara teori, kemudian sikap mau belajar nanti di lapangan akan seperti apa, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan kan. Tapi setidaknya dengan kita punya teori, punya referensi, mungkin juga ada cerita-cerita tentang orang GA seperti apa, punya pengalaman, nanti kita bikin rumusan sendiri. Saya nggak tahu soal mobil awalnya, tapi saya bisa tahu apa ketika servis mobil saya perhatikan si montir ngapain, lalu tanya, itu udah masuk, maksudnya apa namanya, sudah dapat ilmu, sehingga ketika ada mobil kantor lalu dibuka-buka nih sama si supir kantor, kita lihat nih sedang ngapain ini si supir ini gitu. Lalu kita tahu bahwa harus cek tekanan ban, harus cek air aki, air radiator. Ya kita buka, kita praktek. Kita harus lebih dulu tahu dibanding staff misalnya gitu. Jadi kalau ditanya soft skill, hard skill, kalau pengalaman pribadi saya adalah saya belajar dari pengalaman, dari di lapangan, kemudian saya cari tahu sebanyak-banyaknya soal teori general affairs, kemudian
kita membuka diri untuk belajar. Ya, jadi intinya bisa belajar sambil bekerja itu ya, sambil Tuh. sambil bekerja, terus Anda juga bisa sambil belajar juga nanti gitu ya. Iya. Dari awalnya bisa ya dari nol juga bisa gitu ya. Betul, dari nol. Dari nol. Saya ini apa namanya? Beberapa orang saksi hidup. Beberapa orang dicemplungkan di GA. Karena GA tidak ada, jadi yang pelamar baru masukkan ke GA. Betul. Tapi betul positifnya sekali. kemudian orang sebut belajar ya gitu. Belajar. Tapi yang mau belajar gitu ya. Jadi kembali ke orangnya, kembali ke individunya mau belajar atau tidak. Yang keduanya, apa sajakah hal yang harus dihindari Pak jika kita bekerja sebagai GA? Yang harus dihindari jika kita bekerja sebagai GA gitu. Apa yang dihindari ya? Kalau kerja sebagai GA yang harus dihindari, tidak mau belajar ya. Jadi harus belajar kan berarti. Gini, sebenarnya semua pekerjaan sama sih ya. Yang harus dihindari adalah tidak jujur. Ya betul, GA itu salah satu posisi yang peluang. Iya, karena tadi kalau misalnya dikaitkan sama procurement tadi atau bagian pengadaan, kan belanja. Misalnya contohnya begini, ketika perusahaan tidak bisa memperbaiki sendiri, kan harus cari orang ketiga, orang luar. Contohnya servis AC. Servis AC, ya tentu kita harus kontak sama orang yang jasa servis AC atau membersihkan AC. Di situ biasanya ada negosiasi harga tuh. Perawatan satu AC-nya berapa? Ya, itu. Nah, di situ yang orang suka main. Ya, GA-nya kalau bayarnya 300, sudah 350-nya masukin saya. Ini ya. Di kantor ini 4 lantai ada 50. Wah, lumayan ya. Lumayan. Itu setuju saya, itu harus dihindari. Terus waktu itu perusahaan tempat saya kerja itu butuh forwarder untuk ngirim barang. Datang kan penawaran, kontak penawaran. Dia itu terang-terangan, dia pokoknya Pak, setiap pengiriman Bapak dapat sekian. Itu dia langsung buka harga segitu. Saya pikir lebih baik ini dipotongin ke perusahaan ya, gitu kan. Ya, mending didiskon ke perusahaan dong daripada kirim ke saya gitu. Bukan pengen lebih tinggi bukan ya? Oh, kok cuma segini gitu. Kok cuma segini. Jadi yang dihindari itu tadi, jujur. Yang harus dimiliki jujur ya. Jadi harus dihindari culasnya. Culasnya. Tidak jujurnya harus dihindari. Memang peluangnya besar soalnya. Karena termasuk lahan basah. Basah ya. Suka kepleset justru itu. Oke. Ibu Safira Andin, Pak, apakah ada rasio tertentu antara bagian HRGA dengan jumlah karyawan? Misalnya satu orang HRGA idealnya menghandle 10 karyawan. Oh, kalau rasio gini semua tergantung perusahaan, Bu. Tergantung kebutuhan, tergantung besar kecilnya perusahaan. Ya, kadang satu HRGA tapi karyawannya banyak. Iya. Ya, oke. Gitu ya, Bu Safira. Apalagi Bu Ibu atau Cendrawasih Persada, kalau karyawan alih daya lagi, nggak maksimal kerja, maka sederhana saja. Oh, ini sharing berarti, maka sederhana saja. Kembalikan. Buat reportnya dan kembalikan ke perusahaannya bahwa nggak diperpanjang lagi. Ya, betul, Bu. Betul. Terima kasih sharingnya. Ibu atau Bapak Dear Derry ini izin bertanya. Saya izinkan. Jika karyawan sudah berstatus pegawai tetap, performance kinerjanya turun cenderung merugikan perusahaan. Selain demosi, ada saran lain, Pak? Oh, itu KPI. Itu nanti performance appraisal. Nanti keputusannya apakah memang dibina atau dibinasakan, cuman itu kan pilihannya. Oke. Itu ya Pak, itu ada saran lain. Sepanjang masih bisa dimotivasi, tentu pilihannya mungkin bisa tadi tidak didemosi, tapi masih di tempat yang sama. Ya mungkin atasannya cari tahu apa yang membuat dia turun dimotivasi gitu kan. Ini masuknya ke nanti juga ke coaching, konseling juga. Iya, ke coaching dan konseling. Selain demosi, ya biasanya kalau ada di peraturan perusahaan juga, Bapak atau Ibu, itu biasanya ditetapkannya seperti apa nih kalau masalah kinerja gitu.
Apakah kemudian diberi peringatan, teguran lisan, SP1, 2 itu Iya. juga bisa. Kinerja bisa ke sana. Atau Gitu ya. dimutasi misalnya. Ya, bisa juga mungkin juga kinerja menurun, mungkin tidak sesuai dengan apa ya, mungkin Bidang dia nggak cocok Ya. di situ sehingga dimutasi ke departemen lain, ke divisi lain. perlu diketahui dulu penyebabnya mungkin. Iya. Pak, gitu ya. Pak Andrew, wah Pak Andrew terima kasih ini bergabung. Bagian SDM apakah harus digabung dengan bagian umum? Tidak Bagian- selalu, Oke. tergantung kebutuhan perusahaan. Tergantung besar kecilnya perusahaan juga. Rumah tangga, mengingat bagian SDM banyak hal-hal yang membutuhkan fokus yang lebih gitu. Terus ada kelanjutannya, pada bagian umum seringkali ditemui permasalahan adalah kurangnya pemeliharaan atas sarana. Betul, di prasarana yang dimiliki perusahaan dengan alasan tenaga kurang dan pekerjaan banyak. Apa solusinya Pak gitu? Jadi Tambah orang gitu ya. khusus untuk GA. Hmm. Dan pekerjaan GA itu lebih ke penjadwalan. Contohnya pagi-pagi jadwalnya adalah bersihkan semua ruangan, nyapu ngepel, itu jam 7 misalnya. Nanti jadwal lagi siang setelah istirahat, lalu sore sebelum pulang. Itu kan penjadwalan. AC harus diservis berapa? 3 bulan sekali. Jadi punya jadwal. Udah jadwal ya. Ya, tabel misalnya tabel AC 1 itu di ruang mana, AC 2 ruang mana gitu. Ruang meeting itu satu ruang meeting ada berapa meja, berapa kursi, penjadwalan dan tabel. Jadi pekerjaan GA adalah penjadwalan. Iya. Dan kalau memang kesulitan, mungkin perlu menempatkan satu orang khusus untuk GA. Artinya secara ini disusun dulu sistemnya ya. Susun sistemnya, prosedurnya, bahwa tentang penjadwalan tadi ya. Iya. Ada apa tadi, penjadwalan dan apa? Dan punya tabel. Tabel ya. Jadi ya sarpras ya, daftar peralatan dan perlengkapan, letak dan jumlahnya, daftar aset, daftar jadwal perawatan berkala, Iya. daftar vendor, lalu ada buku log permintaan perbaikan misalnya. Mungkin saja langkah awal itu bisa kemudian jadi solusi untuk kok tidak terawat gitu, karena Iya. tadinya tidak terawatnya karena belum ada jadwal, takutnya gitu ya. Iya, Belum ada iya, jadwal, bikin belum ada jadwal. tabel, segala macam gitu. Nah, kalau itu sudah tidak tertangani Tertangani. juga, mungkin ke jumlah orang tadi ya. Iya, penambahan orang atau bukan penambahan sih sebenarnya. Tadi nyemplungin orang. Ya, oke, kita jeda untuk ini ada iklan sebentar Oh, ya Pak. iklan, Jadi, monggo. Iklan. Ada informasi, bukan iklan, informasi mengenai aktivitas kami di HR Indo Society. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa ini ada training half day workshop ya dari HR Indo Society. Ini yang pertama, employer branding best practice. Udah malam jadi agak ini lidahnya. Ini hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 jam 9 sampai 11.30 waktu Indonesia Kurang ke bagian kiri. barat. Kurang ke kiri ya ada. Oh, itu pematerinya Ibu Fadila ya. Ini tentang employer branding best practice ya. Sabtu 20 Februari, Sabtu ini berarti. Baik, kemudian selanjutnya HR Indo Society juga mengadakan talent development and engagement gitu ya. Sabtu 20 Februari 2021 ini siangnya Bapak Ibu 13.30 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Ini oleh rekan saya yang berambut silver, Pak Johar Rohutomo yang sedang dinas luar. Kemudian ada juga diklat kampus MSDM seri pengupahan. Ini Pak Johar juga. Ini hari Minggunya tanggal 21 Februari jam 13.00 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Ya, tentang pengupahan Bapak Ibu. Kemudian oke. Ini workshop menyusun tata tertib karyawan. Ini hari Minggu juga tanggal 21 Februari jam 9 sampai jam 12. Nih kebetulan saya nanti yang membawakannya. Yang Bapak Ibu yang ingin menyusun tata tertib karyawan, mari kita sharing-sharing di sini ya. Kita berbagi.
Kemudian workshop frosting test. Wah, ini maaf kalau salah baca nih, psikolog frosting test. Ya, ini Sabtu 27 Februari jam 14.00 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat oleh Pak Medianta Tarigan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ini ada kompetensi dasar staf HR, payroll and recruitment. Ini oleh Pak Johar. Ini Sabtu 27 Februari jam 13.00 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat tentang payroll and recruitment. Yang selanjutnya Minggu 28 Februari ini ada workshop buka bahas peraturan pemerintah, perjanjian kerja dan pesangon, Bapak Ibu. Ini hari Minggu 28 Februari ya, di akhir Februari jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat oleh saya dan Pak Johar lagi ini. Ya, kami berdua akan membahas mengenai peraturan pemerintah, perjanjian kerja dan pesangon. Selanjutnya ada lagi ini menyusun KPI dan evaluasi hasilnya. Ini oleh Pak Johar hari Minggu 28 Februari juga, ini jam 1 sampai jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ada ini kerjasama dengan Bapak Pungki Purnadi, Bapak Ibu, Certified Talent Management CTM, Bina Karir dan Pungki Purnadi ya, ini kerjasama kami itu di hari Sabtu dan Minggu 6 Maret dan 7 Maret. Jamnya yang 6 Maret jam 10 sampai jam 18, yang Minggu 7 Maret itu jam 13.30 sampai 18.00. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini ada lagi workshop merancang sistem dan kebijakan pengupahan. Ini hari Sabtu 13 Maret 2021 dan jam 9 sampai jam 9 sampai jam 12 ya. Itu oleh Pak Johar lagi nih tentang pengupahan. Ya, itu training-training kami yang akan datang. Baik, kita lihat lagi. Ini ada pertanyaan dari si Pak Sigit ya. Pak Sigit. Itu Pak Sigit bukan? Mataku kok. Selamat malam Pak. Maaf agak melenceng. Karyawan yang sudah akan berakhir masa kontrak, namun kurang dari 1 bulan memberitahukan bahwa tidak akan diperpanjang. Apakah ada solusinya? Maaf, karyawan yang sudah akan berakhir masa kontrak namun kurang dari 1 bulan memberitahukan, maksudnya karyawannya Pak yang memberitahukan atau diberitahukan maksudnya ini ya? Iya makanya nih, memberitahukan bahwa tidak akan diperpanjang. Apakah ada solusinya? Ya sudah. Kami kurang paham nih Pak arah Iya. pertanyaannya. Habis masa kontrak namun kurang dari 1 bulan memberitahukan bahwa kalau karyawannya yang kemudian memberitahukan dia tidak mau diperpanjang, artinya dia harus resign pakai menggunakan surat resign, pengunduran diri gitu. Kalau konteksnya perusahaannya memberitahukan kurang dari 1 bulan, pemberitahuan itu tergantung di dalam kontraknya. Klausulnya gimana di situ? Apakah memang disebutkan minimal 1 bulan sebelumnya perusahaan akan memberitahukan gitu? Berarti nggak salah perusahaannya kan ini? Kalau seperti itu. Maaf nih kalau agak meleset jawabannya karena kami kurang ini. Baik, ini sudah di ujung waktu, kita ada lagi ini Pak Gary membagikan form apa nih tadi? Iya, saya ada form yang template tadi ya, yang saya sampaikan bahwa bukan baku, itu bisa disesuaikan kebutuhan. Itu ada template nomor 1, checklist perawatan toilet, dan satu lagi checklist inspeksi harian kendaraan perusahaan. Ya gitu, jadi Bapak Ibu bisa diambil dari link yang oleh staf kami sudah dibagikan di chat ya. Itu ada beberapa kali staf kami membagikan linknya ya untuk diambil di Google Drive ya. Google Drive ya, di Google Drive silahkan diambil dari link yang sudah dibagikan berulang kali oleh staf kami itu. Silakan, itu ada checklist ya. Checklist, bentuknya checklist. Jadi bisa
Bapak Ibu itu sebagai sebuah contoh lah gitu Contoh, ya. iya. Mau Ya, dimodifikasi template. sesuai itu ya silahkan saja gitu. Bukan standar harus seperti itu gitu Iya, maksudnya. iya. Dan sebenarnya banyak sekali form. Semakin banyak aset maka akan semakin banyak form yang dipakai untuk checklist perawatan. Oke, baik. Ini kita masih ada waktu 5 menit nih, kita boleh ini jawab pertanyaan lagi mungkin Pak Gary. Kami dari manajemen terlambat memberitahukan kepada karyawan karena ini jawaban Pak Sigit tadi lanjutannya. Oke. Kami dari manajemen terlambat memberitahukan kepada karyawan karena karyawan pada saat itu sedang sakit bahwa tidak diperpanjang, namun kurang dari 1 bulan. Begini Pak, sebetulnya kalau prinsip secara regulasi itu 7 hari itu sudah cukup. 7 hari itu silahkan diberitahukan, jadi mau kurang dari 7 hari boleh gitu. Jadi sebetulnya kalau dalam regulasi itu 7 hari, paling lambat tuh 7 hari gitu. Jadi sebelum masa berakhir kontrak. Sebelum akhir kontrak tuh 7 hari gitu. Jadi boleh itu. Jadi tidak harus sebulan justru. Kalau regulasi sebulan tuh terlalu lama. Jadi paling lama tuh 7 hari sebelum habis. Jadi kalau regulasinya kalimatnya adalah paling lama 7 hari sebelum, berarti dia boleh boleh kurang dari 7 hari sebelum habis kontrak. Gitu kalau informasinya dari secara regulasi Pak. Jadi tidak apa-apa kalau kurang dari 1 bulan memberitahukan itu tidak apa-apa karena secara regulasi paling lama kalimatnya paling lama tuh 7 hari. Jadi 3 hari boleh gitu. Gitu ya Pak Sigit ya jawabannya. Kemudian Rizka, Pak, bagaimana mengatasi barang aset inventaris yang berpindah-pindah tempat tanpa sepengetahuan divisi, GE atau umum, sehingga menghambat proses pemeliharaan dan perawatan? Apa ini contohnya ya? Karena gini, tadi saya kasih contoh di dalam ruangan meeting itu ada tabel, itu di situ meja berapa banyak, kursi meeting berapa banyak di dalam ruangan itu, mungkin misalnya ada teko dan gelas kalau untuk yang meeting misalnya, terus ada dispenser, ada papan flip chart, lalu ada penghapus sama spidolnya 2 biji misalnya, 1 merah 1 hitam, itu ada tabelnya. Itu satu tercatat. Kemudian di si fasilitas tadi ada stikernya. Itu biasanya berkaitan sama bagian aset di akunting. Jadi ada stiker. Stiker itu menunjukkan nama barang, posisinya di mana, dimiliki oleh siapa gitu. Sehingga ketika berpindah itu bisa dilacak. Misalnya nih di checklist, ini kursi kurang 1. Ruang meeting ada jadwal pemakaian, bisa dicek juga. Meeting terakhir yang menggunakan adalah divisi A. Nah, kita tanya sama yang minta izin. Iya. Lalu kursi itu kemana? Diambil oleh siapa? Itu bisa dilacak. Jadi kembali tadi masalah mengenai checklist dan tabel pada akhirnya. Dan penjadwalan kan, karena ada orang yang jadwal keliling, itu akan ketahuan siapa pemakai terakhir. Pindah ini tiba-tiba barangnya nggak ada gitu. Oke. Di monitoring terus, dikontrol, pakai checklist gitu ya. Baik, Pak Gary, kita sudah di ujung waktu. Kembali lagi ini saya akan bacakan beberapa orang yang ini 25.000 Bapak Ibu ya. Beberapa orang yang mendapatkan voucher kami malam ini ya, Bapak Ibu. Ada Ibu Avenia ya kalau nggak salah itu, atau nama akunnya Bubur Aline gitu ya. Itu mendapatkan voucher 25.000. Kemudian ada Faif Hat, Ibu tadi ya, Faif Hat ya, FHAIF Hadel gitu ya, Faif Hat itu. Kemudian Bu Darusni, Ibu Margareta Lisabella, kemudian Pak Naryawan 07, kemudian Ibu atau Bapak Ariska 27, kemudian Pak atau Ibu Nige Huta Hean, kemudian Ibu Putri Sania 15, dan Ibu Eli Nasir ya, Eli Nasir gitu ya. Kemudian Bapak Andrew, Bapak Sigit 007, dan Bapak atau Ibu Rizkahgi tadi yang terakhir ya, Rizkahgi. Ya, itu semua Bapak Ibu yang mendapatkan voucher 25.000 ya, dari persembahan dari Teman Bakat, HR Indo Society, dan Hara Anargia Indonesia. Ya, Bapak Ibu silakan konfirmasi ke nomor tersebut ya.
ke nomor ini untuk mendapatkan voucher ini. Bisa digunakan untuk semua produk Hair Indo Society. Paling lambat sebelum disengat HR minggu depan. Jadi sebelum hari Rabu Bapak Ibu harus sudah konfirmasi mendapat bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan voucher 25.000 ini. Karena ini vouchernya tidak bisa dipindah tangankan dan tidak boleh terlambat. Bisa digunakan sampai bulan Mei kalau nggak salah, bulan Mei 2021. Ya, untuk semua produk dari Hair Indo Society. Baik, udah jam 8 nih Pak Gary. Nggak kerasa, wah kita menarik sekali hari ini ya. Oke, ada kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir adalah kalau ingin lebih mendalami mengenai General Affairs dari HR Indo Society, ya, rencananya akan ada training mengenai itu. Oke, kita tunggu saja tanggal mainnya. Oke, terima kasih Pak Gary. Hari ini sudah berbagi yang cukup exciting ya, menarik gitu ya. Bapak Ibu terima kasih. Kita akhiri untuk Disengat HR pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di Disengat HR minggu depan setiap hari Rabu jam 19.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam.